Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik saja, amin. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang masalah email yang dimana sebenarnya channel ini sudah membahas tentang masalah email dan bagaimana sih caranya kawan-kawan daftar untuk email, dan ini menjadi persyaratan kawan-kawan untuk pulang ke tanah air. Nanti kita bakal membahas beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita permasalahan email ini, dan semoga ini mewakili pertanyaan kawan-kawan, dan semoga dengan jawaban ini kawan-kawan tidak bingung lagi tentang masalah email yang dimana ini mencuat kembali di kalangan kawan-kawan semuanya. Dan ini adalah pembahasan tentang masalah email. Oke, mungkin email ini sudah tidak asing di kalangan kawan-kawan kan tentang perkataan email. Nah, sedikit saja kita akan membahas tentang email ini ya. Oke, email adalah sebuah nomor digit yang biasanya ini ada 15 angka, rata-rata ya 15 angka, dan nomor ini mengidentifikasi nomor pada seluler atau HP atau semua ponsel, dan ini juga berada di smartphone kawan-kawan semuanya. Jadi nomor seri ini biasanya tertera di semua HP yo, tanpa kecuali HP itu HP yang dari pasar gelap, itu biasanya tidak ada email. Nah, kenapa kok pemerintah ini menyerukan nomor ponsel ini harus didaftar email HP-nya? Nah, jawabannya adalah agar pemerintah nggak rugi dan masyarakat yang menjual HP secara legal ini nggak rugi kan kawan ya. Karena dulu sebelum tahun 2020 ini kan banyak banget HP-HP yang keluar masuk secara ilegal di negara Indonesia ini. Jadi itu kenapa pemerintah melakukan kebijakan bahwa setiap HP ini harus sudah terdaftar emailnya. Ya. Nah, itu kenapa tanggal 20 April 2020 ada aturan wajib harus daftar email di HP kawan-kawan. Jadi tidak hanya di Indonesia, namun yang berada di luar negeri dan balik ke tanah air membawa HP ini harus didaftarkan ketika dia ini mau menggunakan SIM card di tanah air. Jadi kalau kawan-kawan ini cuti cuman 1 minggu 2 minggu nggak masalah. Lah bagaimana Mbak kalau aku cuti nih selama setahun? Nggak masalah, sampai nggak mau mendaftarkan, tetapi sampai tidak bisa menggunakan SIM card tanah air di HP Anda ya. Intinya gampangnya seperti itulah. Nah, saya dengar informasi kemarin bahwa Kepala BNP BP2MI atau Pak Beni ini konon katanya mendatangi presiden, dan beliau ini katanya mau membebaskan email ini untuk para pekerja migran Indonesia. Apakah benar? Nah, ini contoh videonya ya. Presiden tadi menyetujui ada relaksasi terhadap barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Misalnya nilai pajaknya relaksasi. Mereka akan diberikan nanti relaksasi sebesar 1.500 US dollar setiap tahunnya dalam 3 kali pengiriman barang. Tadi saya yakinkan kepada Bapak Presiden dan para menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis, tidak untuk diperjualbelikan, kecuali untuk oleh-oleh keluarganya. Yang kedua, Presiden setuju terkait pembebasan email HP ya milik pekerja migran Indonesia ketika dia tiba di tanah air. Nah, kendala pekerja migran tiba di tanah air kan itu berurusan dengan email HP yang harus ya dirubah, kemudian juga berbiaya sangat tinggi. Presiden juga setuju khusus untuk PMI dibebaskan untuk email handphone milik pekerja migran Indonesia.
Dua hal ini yang sangat penting. IMEI itu kan kalau kita dari luar negeri menggunakan nomor asing, ya kemudian juga handphone asing, itu kan harus ya masuk ke pemeriksaan, kemudian diganti, diberikan IMEI dan berbiaya. Itu yang dibebaskan dari pekerja migran Indonesia. Ya, biayanya bebas. Ya, ya tentu ketika dia ganti nomor Indonesia, handphonenya bisa digunakan Indonesia, tidak perlu dikeluarkan biaya. Cukup ya, terima kasih banyak. Jadi intinya adalah pembebasan IMEI HP yang tiba di tanah air, relasi pajaknya per tahun yang dulunya yang sampai balik ini kan 500 USD. Nah sekarang ditambah itu tidak boleh melebihi 1.500 USD. Jadi kalau kawan-kawan bawa iPhone, ini berapa dulu harganya? Apakah lebih dari 1.500? Kalau lebih dari 1.500 ini diwajibkan bayar pajak selebihnya. Kalau dulu konon katanya adalah 500 USD kan. Nah berarti sekarang dinaikkan menjadi 1.500 batas maksimalnya. Nah 3 barang PMI yang dimana mendapatkan relasi yang pertama adalah barang kiriman, kemudian barang yang dibawa ketika kawan-kawan pulang atau cuti ke tanah air kan bawa koper nih besar-besar. Nah ini termasuk adalah barang relasi itu, kemudian juga barang pindahan. Jadi kalau kawan-kawan sudah tidak mau bekerja lagi di negara manapun, kawan-kawan harus mendaftar barang apa aja yang dibawa ke tanah air. Nah itu nanti diisi, itu disebut sebagai barang pindahan yang harus kawan-kawan lakukan. Apalagi barang berharga, usahakan untuk meminta formulir ke KJRI mengenai barang pindahan tersebut nggih. Tapi kalau sampean barangnya nggak begitu berharga, cuma baju-baju itu nggak masalah. Tapi kalau barangnya itu yang berharga kayak laptop, kemudian kamera dan sejenisnya, kemudian ada beberapa semacam sepatu yang mahal-mahal, nah silakan nanti kan meminta formulir ke KJRI, yaitu sebagai bentuk barang pindah dari negara penempatan ke tanah air. Oke, kawan-kawan mungkin sudah mendengar ya bahwa maksimal per orang ini kan hanya dibatasi membawa 2 HP. Kalau kawan-kawan lebih dari 2 HP secara otomatis ini sebuah aturan yang dimana masuk ke dalam larangan-larangan, dan ini harus didaftarkan juga mengenai HP yang lebih dari 2 tadi ya. Dan sekali lagi, total dari HP Anda ini tidak boleh lebih dari 1.500 USD dolar, dan kalau sampai lebih maka secara otomatis kawan-kawan harus membayar biaya cukai ya. Oke. Nah, untuk kepulangan kawan-kawan nantinya jangan lupa daftar IMEI itu, kemudian tetap mengisi ECD ya, kemudian jangan lupa bawa persyaratan lainnya ya, biar kawan-kawan aman. Sekali lagi, kalau kawan-kawan sudah tidak bekerja ke negara penempatan, alangkah baiknya meminta formulir barang pindahan. Namun kalau kawan-kawan tidak dalam keadaan pulang seterusnya atau cuma cuti, tidak perlu membawa atau formulir barang pindahan tersebut ya. Nah, satu lagi yang harus kawan-kawan ingat bahwa barang yang sudah lama Anda pegang, contoh barang HP ya, HP Anda ini. Nah, barang HP Anda ini kan sudah lama nih, ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun ya. Kalau sudah lama, ini harganya nggak sesuai dengan barang yang baru kawan-kawan. Silakan kawan-kawan menggunakan dengan harga yang lama. Ini kayak HP aku ini yo, ini sekitar 3 tahunan. Bahkan lebih. Nah ini kalau sampai masukkan berapa harganya, ini bukan dianggap barang baru kan kawan. Jadi harganya sudah tidak barang baru lagi. Ini kayak modelnya adalah second hand. Jadi silakan kan kawan, kalau mengisi ini dianggap sebagai barang second hand yang sebenarnya sudah agak tidak bisa digunakan secara normal, dan ini sebenarnya sudah
harus ganti. Namun karena kita tahu kalau kita beli baru, ketika mau pulang secara otomatis dianggap barang itu barang yang baru dan harganya ini tentu juga baru. Tapi kalau sudah lama, ikutilah barang yang namanya harga second hand ya. Kalau bisa kawan-kawan isi seperti itu. Karena kalau kawan-kawan mengisinya dengan barang yang masih baru harganya, padahal kawan-kawan belinya sudah lama, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, nanti kawan-kawan yang rugi sendiri ya. Oke, ini saran saya. Dan satu lagi yang harus kawan-kawan ingat, berapapun harganya di HP Anda, kalau di Hong Kong dolar, tetap kawan-kawan harus pindah harga menggunakan US atau dolar Amerika lah. Kalaupun Anda di negara manapun, tetap pindah harga. Contoh di negara Malaysia Anda bekerja, pindah dengan harga US dolar tadi. Jadi tidak mengikuti harga Malaysia atau Hong Kong. Ya, itu patokannya. Banyak kan kalian yang bertanya dan ini tidak paham. Jadi usahakan pahami bahwa harga ini memakai harga internasional, yaitu US tadi, ya, US dolar tadi, bukan negara penempatan kawan-kawan bekerja, ya, atau disamakan bisa kawan menyamakan dengan harga di Indonesia. Tapi sekali lagi sudah dipindah harga dengan USD tadi atau pakai dolar USD dulu ya. Oke, 3 hal yang harus kawan-kawan ketahui. Ini penting banget yang ini. Ada 3 hal barang elektronik yang wajib kawan-kawan ini daftar emailnya. Oke, yang pertama adalah handphone, kemudian yang kedua ada komputer, dan yang ketiga adalah tablet. Ketiga-tiganya ini harus sampai daftar emailnya ke imigrasi, karena barang-barang ini yang termasuk barang yang harus dipajakan ketika dibawa ke tanah air. Nah, untuk baju batas maksimalnya adalah 10 biji yang masih baru. Artinya kalau kawan beli barang baru 10 biji ini diperbolehkan, tapi tidak boleh melebihi 10 biji. Kalau sampai lebih 10 biji barang baru dan masih ada bandrolnya, secara otomatis kawan-kawan harus mendaftarkan sebagai barang yang bakal kena pajak ya. Nah, ada informasi yang terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor per Street 7 /BC/2023 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor per Street 13/BC 2021 tentang tata cara pemberitahuan dan pendaftaran internasional Mobile Equipment Identity atau IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean Direktur Bea dan Cukai. Ini artinya adalah pembaharuan mengenai jumlah dari digit ketika kawan-kawan ini membawa barang bawaan berupa handphone tadi. Ya, kalau kawan-kawan tahu pasti hanya 2 yang boleh, tetapi harganya berapa dulu? Apakah ini melebihin dulu? Tidak boleh melebihin dari digitnya ya 500 US dollar. Kemudian kemarin kata Pak Beni sudah mengusulkan ke Presiden dan Presiden sudah menyetujui ini sebesar 1.500 USD dolar. Coba 1.500 itu berapa Mbak? Coba hitung. Apakah sebesar hampir 16 juta? Nah, jadi kalau HP Anda lebih dari 16 juta, sekitar 16 juta, berarti selebihnya Anda harus membayar pajak yang dimana ini tertera di email HP Anda tadi ya. Jadi intinya kawan-kawan di sini harus paham. Nah, seandainya nanti di fakta di lapangan kawan-kawan bawa cuma 8 juta harga HP Anda, namun tetap dikenai pajak, maka Anda harus melawannya. Konon katanya Presiden sudah menyetujui bahwa batasan pajak digitnya hanya 1.500 USD. Tapi kenapa cuman 500 USD nggak ada, kok sampai disuruh bayar pajak? Jadi kalau ada kasus seperti itu silakan tulis kemudian viralkan saja. Nah, apakah fakta di lapangan itu sesuai apa enggak, itu tergantung kawan-kawan juga di dalam pengetahuan. Jadi intinya saya hanya menyampaikan fakta nanti di lapangan atau enggak
sesuai dengan faktanya, ini juga tergantung dari nego kawan-kawan dan pengetahuan kawan-kawan seberapa kawan-kawan berani melawannya. Jadi intinya kawan-kawan tetap berhati, bekali diri dengan pengetahuan. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat nggih. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.